Nah, saya sering ditanya, ada masalah nggak Gus tinggal di masjid orang Muhammadiyah? Nggak ada. 4 tahun setengah. Lah, untuk mencukupi kebutuhan saya pernah menjadi pedagang asongan. Aksesoris kayak gantungan kunci, peniti di alun-alun utara Malioboro. Itu selama beberapa saat. Kemudian saya pernah narik becak sekitar 6 bulan. Bahkan sampai saya jadi pengurus paguyuban becak Kota Yogyakarta. Akhirnya saya berhenti dari becak, cari aktivitas yang lain. Terkuak masa lalu Gus Miftah. Semua kaget. Ternyata dia seorang dukun. Gak laku jadi penceramah. Hailin yasin yasin begitu bineka wa amanat wa habillahi wa bil ayati fahina fi haqqi wa hiya rami jibril al yamin israfil wal yasar wa mikail anwaru sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam amma wa asam safiyat ya fadhlu wa qadru sallallahu alaihi wasallam wa yatakallam bil ma'ruf wa fajr keinginan Anda para sahabat Bahsar Ansor laksanakan perintahmu. Jadi kalau Anda mendapatkan informasi-informasi yang Anda kira meragukan, isinya bahkan bertentangan dengan hukum-hukum Allah, ada sesuatu yang menurut Anda tidak benar di situ, jangan dulu disimpulkan, apalagi disebarluaskan. Itu keliru. Awas, termasuk dalam taklim ya. Anda mendapatkan keterangan dari ustadz belum jelas, cek dulu. Perjelas itu dengan pertanyaan. Jangan sampai Anda menyimpulkan sesuatu yang belum tentu sama apa yang disampaikan oleh ustadz dengan kesimpulan yang Anda mungkin sampaikan. Nah, jadi ingat betul kaidah-kaidah ini. Maka jika menemukan satu informasi yang belum jelas, jangan cepat disimpulkan, jangan diberikan vonis hukum, apalagi disebarkan. Itu yang paling bahaya. Ya. Dan di sini menjadi ciri keimanan seseorang. Jika Anda ingin mengecek dalam kalimat ini, di mana tingkat keimanan kita, maka Anda bisa lihat. Apakah Anda termasuk yang terburu-buru sampai menyebarkan, sampai mendesain ulang kembali, sampai menyimpulkan, oh ternyata begini ya, macam-macam. Tapi belum pernah Anda cek. Ujung-ujungnya cuma menyesal. Salah saya. Sudah tahu salah, kenapa nggak dipikirin sebelumnya? Hukumnya masuk ke rumah ibadah orang lain. Haram. Tapi di dalam itu yang bisa saya komentari, pertama masuk ke rumah ibadah. Tapi kalau ada orang masuk gereja, punya tujuan, bahkan bisa menjadi wajib. Tadi apa? Ada orang minta tolong jerit-jerit dalam gereja, Anda orang muslim masuk, tolong dia. Atau Anda dikejar orang membunuh Anda, tempat yang aman masuk gereja. Ayo. Darurat atau hajat misalnya apa? Terik matahari Anda tidak kuat, berlindung di bawah gereja, boleh. Ada hajat di sini. Hujan terus Anda demam, belum, nggak ada tempat berlindung, masuk gereja, boleh lah ini. Masuk ke rumah peribadatan mereka, boleh nggak? Tapi untuk kepentingan tertentu. Di dalam agama nggak dilarang. Dan ini terjadi oleh Sayyidina Umar bin Khattab tatkala pembebasan penaklukan Baitul Maqdis. Kita harus tahu hukum dulu ya. Hukum ulama yang mengatakan haram, dia melihat apa sih? Yang mengatakan boleh melihat apa sih? Jangan-jangan yang dilihat beda, hukumnya beda, Anda samakan, Anda itu mengadu domba, namanya fitnah. Semua agama itu benar bagi penganutnya. Kenapa harus tambahkan penganutnya? Kalau semua agama itu benar titik, saya khawatir nanti pendeta Johan tiap hari ganti agama. Kenapa? Karena dengan gampangnya kita meremehkan, toh semuanya benar. Maka kalimat yang menurut saya diksi yang paling tepat adalah semua agama itu benar bagi penganut. Bagi pendeta Johan harus mengatakan bahwa agama yang saya yakini adalah yang paling benar. Tetapi bukan berarti kita diperbolehkan untuk menyalahkan agama orang lain. Makanya Pembelaan kita kepada Nabi, pembelaan kita kepada syariat itu jangan sampai membuat kita melakukan hal-hal yang justru akan merugikan kita dan dakwah Islam. Dan ya memang kalau kita merujuk kepada kitab-kitab fikih, memang hukumannya dibunuh. Mencaci Nabi SAW harus dibunuh. Jadi pertanyaannya, yang membunuh itu siapa? Apakah masing-masing melakukan pengadilan sendiri-sendiri kemudian membunuh? Ataukah tidak? Gitu. Harus ada pihak yang dijadikan rujukan. Siapa itu? Mahkamah. Lah mahkamahnya belum ada, ya gimana? Apa kita harus melakukan sendiri-sendiri? Ini kembali kepada maslahat dan mandorot. Di Indonesia ini kita mau berbuat seperti itu akan jadi mandorot yang besar. Tiba-tiba ada orang saling membunuh. Ya, dia mencaci agama kok bunuh, ini bunuh, ini bunuh, ini bunuh. Ya, akan terjadi mafsadat yang besar. Justru musuh-musuh Allah yang nunggu kita berbuat seperti itu supaya semakin bisa menindas kita. Kita belum berbuat apa-apa sih sudah dituduh radikal apa segala macam. Ya, enggak karu-karuan. Apalagi kita sudah
melakukan hal-hal seperti itu. Dan kita balas mereka dengan dakwah yang semakin gencar. Mereka menghina Nabi, kita balas dengan apa? Dengan laporkan kepada polisi, tuntut sampai dia ditangkap. Habis itu kita balas cacian mereka dengan menebarkan sunnah Nabi SAW di berbagai tempat. Di Inggris waktu itu, ketika Nabi digambar di kartun, laknatullah alaih, mereka membalas dengan membagi ribuan buku sirah Nabi. Ada satu orang ngebosi, aku beli ribuan eksemplar buku, tolong dibagikan oleh relawan-relawan di jalan. Hasilnya puluhan orang masuk Islam. Viral, Santi kritik bacaan kitab Gus Miftah belepotan. Pokoknya ngawur. Terkini.id Jakarta. Video yang diunggah santri bernama host Hoirul Hamsamsuri yang mengkritik bacaan kitab Arab Gus Miftah disorot warganet. Mengutip dari suara video tersebut diunggah Hoirul pada kanal YouTube KS Kalon Mewalil. Adapun bacaan kitab Arab Gus Miftah yang disoroti Hoirul yakni ketika Gus Miftah memberikan klarifikasi perihal kedatangannya di salah satu gereja saat memberikan orasi kebangsaan. Gus Miftah dalam video yang ia bagikan membacakan isi kutipan dalil dari kitab Al-Mawsah Al-Fiqiyah Kuwait, kitab yang berisikan beberapa mazhab hukum Islam. Menanggapi bacaan Gus Miftah, Khairul mengkoreksi beberapa bacaan Gus Miftah yang menurutnya keliru. Gus Miftah tidak bisa baca tulisan Arab, gak bisa nahu sorof, ujar Khairul dikutip oleh terkini.id pada Kamis 6 Maret 2021. Menurut Khairul masih banyak bacaan Gus Miftah yang masih salah dan belepotan. Ya, seharusnya dibaca dhammah, dibaca kasroh, yang harusnya dibaca fathah, dibaca kasroh. Pokoknya ngawur itu, katanya. Khairul pun mengatakan bahwa dirinya tak ingin menyombongkan diri, melalui ia ingin mengatakan bahwa bacaan Gus Miftah dikatakan salah berdasarkan ilmu nahu. Bukannya sak pintar, menurut pandangan ilmu nahu udah salah itu, lanjut Khairul. Akibatnya dari video tersebut Khairul mengaku bahwa videonya dilaporkan oleh seorang sebagai pelanggaran hak cipta hingga dihapus oleh pihak YouTube. Meskipun channel saya di-banned juga nggak apa-apa, katanya. Saya sering tanya, ada masalah nggak Gus tinggal di Masjid Orang Muhammadiyah? Nggak ada. 4 tahun setengah. Lah, untuk mencukupi kebutuhan saya pernah menjadi pedagang asongan. Aksesoris kayak gantungan kunci, peniti di alun-alun utara Malioboro. Itu selama beberapa saat. Kemudian saya pernah narik becak sekitar 6 bulan. Bahkan sampai saya jadi pengurus paguyuban becak Kota Yogyakarta. Akhirnya saya berhenti dari becak, cari aktivitas yang lain. Terkuak masa lalu Gus Miftah. Semua kaget. Ternyata dia seorang dukun. Gak laku jadi penceramah. Ailin ayasin ayasin billahi ta'ala. Wa amma nadduha bi ayatillahi wa bil ayati bahina bil haqqi wa yujidu wa hiya ramin. Jibril al-yamin. Israfil wa yasar. Wa mikail anwaru. Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma wa asamu safiyat ya fadhli wa qadr islam ala lisan. Wa man yatakallam bil ma'ruf wa yatahajjat. Keinginan Anda para sahabat Ansar melaksanakan perintahmu. Jadi kalau Anda mendapatkan informasi-informasi yang Anda kira meragukan, isinya bahkan bertentangan dengan hukum-hukum Allah, ada sesuatu yang menurut Anda tidak benar di situ, jangan dulu disimpulkan, apalagi disebarluaskan. Itu keliru. Awas, termasuk dalam taklim ya. Anda mendapatkan keterangan dari ustadz belum jelas, cek dulu. Perjelas itu dengan pertanyaan. Jangan sampai Anda menyimpulkan sesuatu yang belum tentu sama apa yang disampaikan oleh ustadz dengan kesimpulan yang Anda mungkin sampaikan. Nah, jadi ingat betul kaidah-kaidah ini. Maka jika menemukan satu informasi yang belum jelas, jangan cepat disimpulkan, jangan diberikan vonis hukum, apalagi disebarkan. Itu yang paling bahaya. Ya. Dan di sini menjadi ciri keimanan seseorang. Jika Anda ingin mengecek dalam kalimat ini, di mana tingkat keimanan kita, maka Anda bisa lihat. Apakah Anda termasuk yang terburu-buru sampai menyebarkan? Sampai mendesain ulang kembali? Sampai menyimpulkan, oh ternyata begini ya, macam-macam. Tapi belum pernah Anda cek. Ujung-ujungnya cuma menyesal. Salah saya. Sudah tahu salah, kenapa nggak dipikirin sebelumnya? Hukumnya masuk ke rumah ibadah orang lain. Haram. Tapi di dalam itu yang bisa saya komentari, pertama masuk ke rumah ibadah. Tapi kalau ada
orang masuk gereja punya tujuan, bahkan bisa menjadi wajib. Tadi apa? Ada orang minta tolong jerit-jerit dalam gereja, Anda orang muslim masuk, tolong dia. Atau Anda dikejar orang membunuh Anda, tempat yang aman masuk gereja. Ayo, darurat atau hajat.